Melanjutkan pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba season kedua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-9, mengalahkan iblis rembulan atas. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Hinatsuru tak bisa berkutik dari cengkeraman Gyutaro, dan karena Tanjiro terlempar jauh dari Uzui, selendang-selendang daki yang sebelumnya diatasi oleh Tanjiro bisa bergerak leluasa dan menghalangi Uzui untuk menolong Hinatsuru. Namun terlihat Tanjiro cukup dekat dengan Hinatsuru dan Gyutaro, walaupun Tanjiro saat ini bingung cara menyelamatkan Hinatsuru tanpa membuat Gyutaro tahu. Tanjiro sempat ingin menggunakan Hinokami Kagura miliknya, namun ragu karena dirinya masih belum menguasainya dengan maksimal. Tanjiro terus berpikir hingga akhirnya menemukan jawabannya. Tanjiro menggabungkan teknik pernapasan air dengan Hinokami Kagura untuk memotong tangan Gyutaro dan menyelamatkan Hinatsuru. Tanjiro menyadari bahwa para leluhur Demon Slayer memang menggunakan cara ini untuk menjadi lebih kuat. Namun walaupun dikatakan menyelamatkan Hinatsuru, Tanjiro dan Hinatsuru masih berada di dekat Gyutaro. Setelah Gyutaro meregenerasi tangannya kembali, Gyutaro langsung menerjang Tanjiro dengan serangannya. Namun, di belakang Gyutaro juga sudah ada Uzui yang juga bersiap memenggal kepala Gyutaro. Dengan diselamatkannya Hinatsuru, selain memberikan waktu bagi Uzui, juga memudahkan Uzui untuk menyerang Gyutaro tanpa khawatir dengan keselamatan dari Hinatsuru. Lalu melihat Uzui menyerang dari belakang, Tanjiro dengan sigap juga langsung mengarahkan Nichirin miliknya ke leher Gyutaro. Dua serangan, yaitu dari depan dan dari belakang. Kesempatan emas untuk mengalahkan Gyutaro. Namun refleks Gyutaro lebih cepat dari serangan Uzui dan Tanjiro. Dengan dua senjatanya, Gyutaro menahan dua serangan yang mengarah ke lehernya. Bahkan, Uzui yang menyerang kembali dengan senjata satunya berhasil dihentikan Gyutaro dengan giginya. 3 serangan dihentikan dengan mudah, dan ini adalah waktunya serangan balasan dari Gyutaro. Gyutaro kembali menggunakan teknik darahnya, yaitu Enzan Senkai Tobi Chigamo. Melihat serangan ini untuk kedua kalinya, Uzui tahu apa yang harus ia lakukan. Uzui yang senjatanya masih ditahan oleh Gyutaro, melontarkan dirinya menjauh dari Tanjiro dan Hinatsuru, agar Gyutaro juga ikut terlempar. Dengan ini, serangan Gyutaro tidak akan mengenai Tanjiro dan Hinatsuru. Namun bahaya di tempat Tanjiro dan Hinatsuru tidak berakhir di sini saja. Daki dan selendang-selendangnya tiba-tiba menyerang ke arah Tanjiro. Sebelumnya, di sisi pertarungan lain, Inosuke yang juga sedang bertarung bersama Zenitsu melawan Daki tak mau kalah setelah melihat sekilas pertarungan dari Uzui. Inosuke terlihat bertarung membabi buta, namun Zenitsu yang bertarung sambil menutup matanya ini mengusulkan untuk mengubah rencana pertarungan. Dan rencananya inilah yang membawa Daki ke tempat Tanjiro. Menurut Zenitsu, karena mereka tidak bisa mengalahkan Daki dengan cepat, Zenitsu mengusulkan untuk bertarung 3 lawan 1. Apalagi, Daki lebih lemah dari Gyutaro. Dengan mengalahkan Daki lebih cepat, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu bisa membantu Uzui melawan Gyutaro. Apalagi, Uzui saat ini sedang terkena racun. Nah, pertarungan dari 3 sekawan ini cukup unik dan benar-benar pertarungan tim. Inosuke yang memiliki insting tajam dan senjata yang cocok untuk menyerang leher Daki berfokus menerjang mendekati Daki saja. Kemudian, Tanjiro dengan teknik pernafasan airnya memberikan support untuk menebas selendang-selendang Daki sebisanya. Karena saat ini Tanjiro lah yang memiliki stamina paling rendah. Lalu untuk Zenitsu, tugas dari Zenitsu adalah melindungi Inosuke dari serangan-serangan Daki. Dengan cara bertarung ini, Inosuke berhasil mendekati Daki dan mengarahkan pedang miliknya ke leher Daki, yaitu dengan teknik Hachi no Kiba Bakuretsu Moushin. Serangan yang seperti menggunting leher lawan ini berhasil memotong leher dari Daki. Namun rencana tak berhenti di sini saja. Mengetahui bahwa Daki tidak akan mati begitu saja, Inosuke menangkap kepala Daki dan membawanya lari menjauh dari tubuh Daki. Namun belum jauh Inosuke berlari, tiba-tiba tubuhnya ditusuk oleh Gyutaro dengan kama miliknya. Tanjiro yang melihat dari kejauhan takut dengan keadaan Inosuke. Apakah Inosuke tertusuk tepat di jantungnya atau tidak?
Sedangkan Zenitsu sendirian menahan serangan-serangan selendang Daki yang masih mengamuk. Selain itu, dengan ditusuknya Inosuke, sudah pasti Inosuke juga terkena racun dari Gyutaro. Tanjiro juga penasaran kenapa bisa Gyutaro berada di dekat Inosuke. Ternyata di tempat pertarungan dengan Uzui terlihat sudah tergeletak dengan tangan kirinya yang terpotong. Dan dengan amukan Daki yang membabi buta, serangan Daki menyebabkan atap-atap rumah yang dipijaki Tanjiro dan Zenitsu runtuh. Zenitsu dan Tanjiro tertimbun reruntuhan rumah tersebut, yang mengakibatkan keduanya jatuh pingsan. Ketika Tanjiro bangun dari pingsannya, di depannya hanya ada Gyutaro saja. Tanjiro kaget karena Gyutaro tak membunuhnya dengan cepat, melainkan mengajaknya berbicara. Walaupun dibilang mengajak bicara, Gyutaro bisa dibilang menyiksa Tanjiro. Jari Tanjiro satu persatu dipatahkan oleh Gyutaro. Gyutaro mengatakan bahwa manusia itu bodoh dan menyedihkan, dan akan membuat Tanjiro menjadi iblis saja agar sama seperti adiknya. Mendengar tawaran dari Gyutaro, Tanjiro tiba-tiba bersiap-siap menggunakan kepalanya. Tanjiro dengan sekuat tenaga menyundul kepala Gyutaro hingga terjatuh. Kemudian melemparkan kunai yang sempat diberikan oleh Hinatsuru ke tubuh Gyutaro. Dengan ini Gyutaro tidak bisa berkutik. Tanjiro dengan jari-jari patahnya mengayunkan pedang licirinya ke leher Gyutaro hingga Gyutaro terjatuh ke tanah. Apakah dengan ini Tanjiro berhasil menebas kepala Gyutaro dan mengalahkannya? Atau Gyutaro bisa bertahan dari serangan Tanjiro ini? Apalagi masih ada Daki yang melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, bagaimana menurut kalian? Nantikan hasil pertarungannya di pembahasan selanjutnya. Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-9. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.